Dan untuk membahas panasnya duel derby London ini, kita sudah kedatangan pengamat sepak bola, Bung Tommy Welly. Bung Toel. Apa kabar, Sheryl? Baik sekali saya. Ya. Bung Toel, kalau kita lihat Chelsea ini kan menatap laga semifinal melawan Spurs dengan catatan yang kurang baik. Sempat kalah dari Crystal Palace, juga terakhir MU juga kalah gitu. Kalau Bung Toel melihatnya itu seperti apa sih mereka kekuatannya saat ini? Ya, agak sedikit mengganggu ya. Kenapa? Karena artinya setelah 2 kali kalah ini kan jarang nih. Di era Conte ini jarang, kalah back to back jarang. Jadi kebayang kalau nanti kalah lagi misalnya. Itu efeknya psikologisnya akan sangat besar. Padahal targetnya juara Premier League kan belum tercapai, masih ada sisa 6 pertandingan. Nah, inilah pentingnya pertandingan semifinal FA Cup ini. Ini harus menjadi target dan lawannya memang kebetulan berat, Spurs. Secara taktikal ini harus adu strategi. Dua-duanya baik Conte maupun Pochettino. Jadi tadi benar ada backgroundnya isunya bahwa back to back kalah itu jarang buat Chelsea. Dan jika ada problem lagi nggak balik ke perform semula, bisa bahaya. drop terus. Efek psikologisnya besar gitu, setelah kalah tadi. Iya, apalagi Spursnya sendiri kan bisa dibilang kalau mereka ini sendiri cukup lumayan kuat ya Spurs saat ini gitu. Kalau misalnya Bung Toel melihat Spurs ini kekuatannya seperti apa sekarang? Spurs 2 musim terakhir Spurs sangat menonjol atau progresnya luar biasa. Jadi ini kita melihat bagaimana sebuah tim pelatihnya kerjanya ada. Iya. Kelihatan apa yang dikerjakan oleh Pochettino. Pelatihnya kerjanya ada ya. Dari apa yang dilihatkan di lapangan kita melihat bahwa Pochettino luar biasa. Dia membangun sebuah tim. Jadi inilah Spurs made in Pochettino. Dan hasilnya positif. Pemainnya muda, mainnya agresif, attacking positif, taktikalnya banyak. Jadi ini lawan yang tangguh. Kalau saya angkat topi buat Spurs dan Pochettino. Oke. Nah, pertandingan ini sendiri juga akan mempertemukan dua gelandang serang. Ada Eden Hazard dan juga Dele Alli ya seperti di sini yang akan bertarung sangat ketat sepertinya nih. Kalau misalnya Bung Toel melihat antara mereka berdua ini siapa yang lebih bagaimana? Eden Hazard betul kunci di depan, pemain yang harus bisa menciptakan kreativitas, menciptakan peluang dan bikin gol. Itu hebatnya pemain-pemain tipe seperti ini. Dele Alli tidak bisa dipungkiri dia adalah talent terbaik, bakat terbaik Inggris mungkin dalam 10 tahun terakhir setelah Wayne Rooney. Dele Alli. Cuma kalau kita lihat Eden Hazard, kadang di pertandingan-pertandingan besar dia nggak muncul. Nah ini persoalan lain. Big player harusnya muncul di big game atau di pertandingan besar. Nah ini persoalan yang harus atau menjadi catatan buat Eden Hazard. Mampu nggak nanti semifinal dia tampil jadi seorang pemain besar bagi Chelsea. Supaya sindrom atau julukan dia bukan pemain di pertandingan besar gitu. Terus melekat pada dirinya. Iya, kasihan juga soalnya kalau misalnya selalu dilihat orang seperti itu ya. Nah kita sekarang akan lihat, ini adalah formasi dari Chelsea terlebih dahulu yang akan kita lihat. Apakah Conte ini kalau menurut Bung Toel perlu mengubah formasi 3-4-3-nya setelah mengalami 2 kali kekalahan back to back seperti yang tadi kita baru saja bahas? Riskan kalau Conte harus mengubah 3-4-2-1 atau 3-4-3-nya. Kenapa? Karena Conte selalu dengan formasi ini baik sejak di Juventus maupun di Chelsea. Dan kalau kita lihat yang sekarang seperti dalam skema di layar televisi, 3-4-3 ini saat Chelsea memegang bola. Jadi saat Chelsea memegang bola posisinya adalah Moses attacking, Alonso juga attacking. Inilah sepak bola modern yang berbeda. Kante support, Fabregas atau Matic yang support. Ya. Tapi kalau saat mereka kehilangan bola atau saat mereka bertahan, Moses akan turun. Moses akan turun ke bawah juga Alonso. Nah di sini posisinya menjadi 5 di belakang. Lalu Fabregas atau Matic turun, Kante turun. Nah yang Pedro dan Hazard turunnya ke dalam. Sehingga lapangan tengah menjadi penuh. Itulah 2 struktur permainan Chelsea selama ini. Saat mereka pegang bola dan saat mereka kehilangan bola seperti ini. Gitu. Nah saat dikalahkan oleh Manchester United kemarin, Hazard ini kan mampu dimatikan oleh gelandang MU. Siapa kira-kira yang mampu menjadi motor untuk serangan Chelsea jika Hazard nanti dimatikan? Iya, persoalannya nanti mematikannya bukan man to man, tapi zonal nanti. Man to team. Ya, saya menduga bahwa Spurs akan main dengan formasi yang hampir sama. Dia akan mengkerangkeng ruang, space. Jadi akan muncul misalnya Wanyama, Dembele di tengah untuk mempersempit
mempersempit apa namanya aksi atau penetrasi dari Hazard. Oh, jadi iya tadi ya man to team gitu ya, dikurung gitu. Nah sekarang ini kita akan beralih ke perakiraan formasi dari Spurs. Kalau kita lihat Pochettino ini tampaknya tidak menurunkan Son Heung-min yang penampilannya ini sedang bagus-bagusnya sepertinya ya. Apakah ini akan mengurangi daya serang dari Spurs nanti? Enggak, ini pilihannya taktikal. Pilihannya taktikal dan dia harus mengantisipasi Chelsea. Beda kalau dia menghadapi misalnya tim yang agak di bawah Spurs, misalnya Southampton, misalnya Stoke City. Dia berani main dengan yang dia mau. Tapi kalau lawan Chelsea, mau nggak mau dia harus adaptasi dengan cara main Chelsea. Dan menurut saya, salah satu dari Heung-min memang harus dicadangkan. Karena mungkin Dele Alli dan Eriksen yang didulukan. Oke, jadi harus seperti itu dulu ya. Nah sementara untuk lini kiri Spurs ini masih belum diperkuat oleh Danny Rose juga. Apakah ini nantinya akan menjadi titik lemahnya Spurs juga? Enggak, karena ini formasinya sekarang seperti ini. Kemungkinannya prediksinya 3-4-3 jadi ada Vertonghen, ada Eric Dyer dan Toby Alderweireld. Sama seperti Chelsea main di 3. Saat pegang bola Walker pasti naik. Davies juga pasti naik. Nah inilah yang disebut sepak bola modern. Oke. Lalu Dembele dan Wanyama support. Nah, sekarang bedanya Ali sama Eriksen. Kalau Ali itu biasanya running with the ball. Jadi dia akan lewati lawan, akan dorong bola dan dia akselerasi speed. Tapi Eriksen ini dia akan main kombinasi bola, passing. Wall pass 1-2, itu Eriksen di depan. Itu kalau kita bicara apa bedanya Eriksen dan Ali dalam hal attacking gitu loh, dalam hal menyerang. Tricky juga berarti ya mereka ya strateginya. Sangat tricky. Nah yang nanti tricky Wanyama dan Dembele, dia kerja keras ini. Jadi kalau ibaratnya kerja kotor dia. Nanti yang dapat kalau sukses yang dapat sorotannya kan Ali, Eriksen. Karena yang jadi bintang-bintang top. Padahal yang kerja kerasnya Dembele, Wanyama dan Dembele. Sementara untuk kedua tim, ini sepertinya sama-sama menumpuk pemain di lini tengah. Kira-kira siapa yang lebih dulu unggul dalam penguasaan bola? Nah inilah pertanyaan menarik yang sulit dijawab karena memang sama, secara head to head hampir sama kekuatannya. Kekuatannya sama. Hanya memang persoalan di Chelsea adalah di sisi sebelah kanan pertahanan itu bisa jadi lemah. Moses ini suka agak lambat. Victor Moses dengan Azpilicueta. Nah di situ yang mungkin Dele Alli akan coba eksploitasi wilayah itu. Nah sepertinya nggak puas kalau misalnya kita tidak tanya dulu ke Bung Toel, kira-kira prediksi skor nantinya akan seperti apa? Nah persoalannya gini, yang non teknis, Wembley nggak bersahabat sama Spurs. Spurs kayak nggak pede kalau main di Wembley. Pedenya kalau main di White Hart Lane, karena ternyata Wembley lebih besar itu gamang kali yang biasanya mentalnya makanya kok jadi lebih gede gitu. Itu kata Wenger gitu kan. Tapi secara teknikal, Spurs ini bakal ngerepotin Chelsea. So pilihannya mana ya? Misal lihat trennya Chelsea kalah. Saya bilang Spurs kali ini, tipis. Spurs kali ini berapa? 2-1. 2-1 untuk Spurs. Kita harus lihat berarti pertandingannya sendiri nanti jalannya akan seperti apa. Bung Toel, terima kasih banyak sudah datang dan sudah ngobrol-ngobrol barengan juga sama kita di sini. Dan tentunya kita harus melihat juga nanti pertandingannya sendiri seperti apa. Apakah benar 2-1? Semoga. Semoga benar ya.